Ibu mertua mendorongku jatuh dari kursi berteriak, "Minggir kau! Kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Cepat keluar kamu dari sini." Semua menertawakanku. Tapi, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus perlahan dari selat tirai putih kamar sederhana berukuran 4x5 meter. Suara burung yang bersahutan di halaman belakang membuat suasana terasa damai. Di dapur kecil yang menyatu dengan ruang makan, aroma nasi hangat bercampur wangi tumisan bawang menyeruak, memenuhi seluruh ruangan. Putri berdiri di depan kompor, mengenakan daster bermotif bunga biru muda. Tangan lembutnya sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Jaka. Ia menyendok nasi ke piring, lalu menata telur dadar dengan rapi di sampingnya. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah sedang menikmati rutinitas sederhana yang setiap hari ia jalani dengan penuh cinta. Di ruang tamu, Jaka tengah sibuk merapikan jas kerjanya. Lelaki berusia 32 tahun itu tampak berwibawa dengan wajah tegas dan tubuh tinggi tegap. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar di kota, dan sejak menikah 2 tahun lalu, ia memilih tinggal di rumah kecil yang dibeli atas usahanya sendiri. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Putri lembut sambil membawa 2 piring ke meja makan. Jaka menoleh, tersenyum singkat, lalu menghampiri. "Terima kasih, sayang. Seperti biasa, kamu bangun paling pagi." Putri hanya tersenyum. Ia duduk berhadapan dengan Jaka, memperhatikan cara suaminya makan dengan tenang. Ada sesuatu yang ia sukai dari pria itu. Sikapnya yang dewasa dan kalem, meski akhir-akhir ini ia merasa jarak di antara mereka sedikit melebar tanpa tahu sebabnya. "Mas, nanti sore aku mau mampir ke rumah Ibu Retno." "Ya, aku pengin bantu beliau bersih-bersih rumah buat acara ulang tahunnya minggu depan," kata Putri pelan, menatap wajah suaminya dengan ragu. Sendok di tangan Jaka sempat berhenti. "Oh, iya, itu ide bagus. Tapi kamu yakin ibu nggak bakal keberatan?" Putri tersenyum kikuk. "Ya, walau kadang ibu terlihat nggak nyaman sama aku, tapi aku cuma mau berbuat baik aja, Mas. Kan beliau ibumu juga. Aku pengin belajar lebih dekat sama keluarga Mas." Jaka menghela napas pendek, lalu mengangguk. "Baiklah, cuma jangan terlalu memaksakan diri. Ya, kamu tahu sendiri, ibu masih agak sulit menerima perbedaan latar belakang kita." Putri mengangguk pelan. Ia tahu maksud Jaka. Sejak awal, pernikahan mereka tidak sepenuhnya disetujui oleh Retno, ibu mertua Putri. Perempuan itu menganggap Putri terlalu sederhana untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Bagi Retno, status sosial adalah segalanya. Ia selalu berkata di depan orang-orang bahwa keluarga mereka berasal dari garis terhormat, seolah itu alasan untuk memandang rendah siapapun yang tak setara. Namun, bagi Putri, cinta dan ketulusan lebih penting daripada status. Ia percaya bahwa waktu akan meluluhkan hati ibu mertuanya. Ia yakin, dengan kesabaran, semua akan membaik. Setelah Jaka berangkat kerja, Putri duduk di ruang tamu sendirian. Rumah mungil mereka terasa sepi, tapi baginya keheningan itu indah. Ia membuka album foto pernikahannya. Foto di mana ia mengenakan kebaya putih sederhana, berdiri di samping Jaka yang tersenyum bahagia. Di dalam foto itu, Retno tampak tersenyum kaku, seolah sedang menahan sesuatu di dalam hatinya. Putri menatap foto itu lama. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, seperti firasat bahwa kebahagiaan yang ia genggam pelan-pelan akan diuji. Namun ia menepis pikiran itu. Ia memilih berdiri, membersihkan rumah, lalu menyiapkan bingkisan kecil, roti buatan sendiri, untuk dibawa nanti ke rumah Retno. Siang menjelang, Putri menaiki angkot menuju rumah mertuanya yang terletak di kawasan elit. Setibanya di sana, ia terpaku melihat rumah besar bercat putih dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Rumah itu lebih mirip villa daripada tempat tinggal biasa. Setiap kali datang ke sini, perasaan minder selalu menyergap dirinya. Pintu dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga. "Oh, Bu Putri, Ibu Retno lagi di ruang tengah," katanya sopan. Putri mengangguk dan melangkah masuk perlahan. Dari jauh, ia melihat Retno duduk di sofa mewah sambil menonton televisi, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan berkilauan di lehernya. "Ibu,
Sapa Putri sopan sambil menunduk. Saya datang mau bantu-bantu bersih-bersih buat acara ulang tahun nanti. Retno menoleh sebentar, lalu kembali memandang televisi tanpa ekspresi. Kamu datang sendirian? Iya, Bu. Mas Jaka masih kerja, jawab Putri dengan senyum kecil. Retno mendengus pelan. Kamu ini, seharusnya tahu diri. Rumah ini sudah ada orang yang mengurus. Nggak usah repot-repot sok membantu. Putri terdiam, senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia tahu nada itu. Nada yang tak ingin ia dengar, tapi sudah terlalu sering ia temui sejak hari pertama menikah. Namun ia menunduk dan berkata lembut. Maaf, Bu. Saya cuma ingin bantu supaya acara nanti lancar. Retno menatapnya sekilas, lalu menjawab dingin. Kalau begitu, ya sudah. Tapi jangan sentuh apapun tanpa izin. Aku nggak mau barang-barangku rusak. Putri hanya mengangguk pelan. Ia menelan rasa perih di dadanya dan mulai membersihkan ruang makan. Ia mengelap meja panjang yang penuh ukiran, merapikan taplak, dan memoles vas bunga di tengahnya. Dalam hatinya, ia berkata lirih. Aku hanya ingin diterima. Aku hanya ingin dianggap bagian dari keluarga ini. Sore itu, setelah semua selesai, Putri pamit pulang dengan hati campur aduk. Di halte, ia duduk menatap jalanan ramai dengan pandangan kosong. Ada rasa lelah di matanya, tapi juga keteguhan yang pelan-pelan tumbuh. Ia tidak tahu bahwa hari-hari ke depan, kesabarannya akan diuji jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Sudah hampir seminggu berlalu sejak Putri terakhir kali datang ke rumah Retno. Namun, bayangan wajah dingin ibu mertuanya itu masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali Putri mencoba tidur, suara Retno yang datar dan penuh penilaian itu kembali terngiang. Kamu seharusnya tahu diri. Kalimat yang sederhana, tapi setiap katanya terasa seperti pisau kecil yang menembus perlahan ke hati. Pagi itu, Putri berdiri di depan cermin, menata rambutnya dengan jepit kecil berbentuk bunga. Di kaca, ia melihat wajahnya sendiri, pucat tapi berusaha tersenyum. Ia ingin terlihat baik di depan Jaka, meski di dalam dadanya menyimpan sesak yang tak bisa ia ungkapkan. Mas, katanya pelan saat mereka sarapan bersama, aku rencana mau ke rumah ibu lagi siang ini. Katanya ada beberapa hal yang mau disiapkan untuk acara ulang tahun beliau. Jaka menatapnya sebentar, lalu melanjutkan mengaduk kopi. Kamu yakin, Put? Ibu tuh orangnya? Ya, kamu tahu sendiri. Aku nggak mau kamu pulang nanti malah sedih lagi. Putri menatap suaminya. Senyumnya lembut tapi matanya tampak letih. Aku nggak apa-apa, Mas. Aku cuma mau berbuat baik. Lagi pula, kalau aku terus menjauh, ibu malah makin salah paham. Jaka terdiam. Di wajahnya tergambar keraguan yang jelas, tapi akhirnya ia hanya mengangguk. Baiklah, tapi kalau ada apa-apa, kabari aku, ya. Putri mengangguk, lalu melanjutkan sarapan dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu Jaka berusaha melindunginya. Tapi di sisi lain ia juga sadar, Jaka terlalu patuh pada ibunya. Itulah dinding tak kasat mata di antara mereka. Tembok yang tinggi dan tebal, dibangun dari restu yang setengah hati dan kasih sayang yang berat sebelah. Siang hari, Putri kembali tiba di rumah besar keluarga suaminya. Kali ini suasananya lebih sibuk. Beberapa pekerja sedang menata meja makan panjang, sementara suara tawa samar terdengar dari ruang tamu. Dari jauh, Putri melihat Retno bersama dua wanita parubaya lainnya, saudara dan sahabat dekatnya, tengah duduk sambil menikmati teh dan kue-kue mahal. Putri melangkah perlahan, membawa bingkisan kecil berisi bolu buatan sendiri. Ia tersenyum sopan, menundukkan kepala. Selamat siang, Ibu, Tante, Bu Reni, maaf mengganggu, saya bawakan sedikit kue buatan sendiri. Retno menoleh, menatap sebentar, lalu tertawa kecil. Oh, kamu datang juga rupanya. Nada suaranya terdengar ringan, tapi penuh sindiran. Bolu buatan sendiri? Katanya sambil menatap rekan-rekannya. Wah, ini pasti resep dari kampung, ya? Hehe, sederhana sekali. Tawa kecil terdengar dari dua wanita di sebelahnya. Putri tersenyum kaku, berusaha menahan rasa malu yang perlahan menyelimuti wajahnya. Iya, Bu, saya memang suka bikin sendiri. Mudah-mudahan cocok. Retno tidak menjawab. Ia hanya menyuruh pembantu untuk membawa kue itu ke dapur.
lalu melanjutkan pembicaraannya seolah Putri tak pernah datang. Putri berdiri di sana, kikuk, tak tahu harus duduk di mana. Semua kursi di sekitar meja sudah terisi. Akhirnya ia memilih berdiri di pojok, pura-pura memperhatikan vas bunga di meja. Ia berusaha menahan diri agar tak terlihat canggung. Tapi hatinya bergetar. Retno mulai membicarakan hal-hal yang membuat dada Putri semakin sesak. "Kamu tahu, Reni," katanya pada salah satu tamu. "Dulu Jaka hampir menikah dengan anaknya Pak Surya. Keluarga pengusaha itu loh. Tapi ya sudahlah, mungkin nasib berkata lain. Sekarang dia sudah bahagia dengan pilihan hatinya." Nada terakhir itu terdengar jelas menyindir Putri. Putri menunduk, menelan ludah, pura-pura sibuk dengan ponselnya padahal layar ponsel itu masih gelap. Ia hanya butuh sesuatu untuk menahan air mata agar tak tumpah di sana. Salah satu tamu berkata dengan nada datar, "Ya ampun, tapi kalau dilihat-lihat, menantumu ini sopan kok, Retno. Walau ya, penampilannya sederhana banget." Retno tersenyum tipis. "Iya, dia baik sih. Cuma ya belum terbiasa dengan lingkungan kita. Maklum, beda kelas." Ucapan itu membuat Putri ingin lenyap dari tempatnya berdiri. Tapi ia tetap menunduk, tak berani membantah. Seketika ia menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya dan keluarga suaminya. Bukan jarak darah, tapi jarak hati. Sebuah tembok tak terlihat yang memisahkan kasih sayang dan penerimaan. Sore menjelang. Saat para tamu pamit, Retno memanggil Putri yang masih membereskan piring-piring di meja. "Kamu ini, kalau mau bantu, ya bantu yang benar. Jangan cuma kelihatan sibuk di depan orang." Putri menoleh, wajahnya lelah tapi tetap sopan. "Maaf, Bu. Saya memang berusaha bantu sebaik mungkin." Retno menatapnya tajam. "Saya tahu kamu berusaha. Tapi ingat, Putri, keluarga kami bukan keluarga biasa. Kamu harus tahu cara bicara, cara berpakaian, cara membawa diri. Jangan bikin malu suamimu." Kata, "malu," itu seperti cambuk yang mengenai punggungnya. Putri hanya menunduk, menatap lantai marmer yang mengilap. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Aku tidak ingin membuat malu siapapun. Aku hanya ingin dicintai seperti aku mencintai mereka." Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Putri. Sebuah keyakinan kecil muncul, bahwa seberapa keras pun ia berusaha, Retno takkan pernah melihatnya sebagai bagian dari keluarga. Dan tanpa disadari, tembok itu kini menjulang lebih tinggi, memisahkan Putri dari kebahagiaan yang dulu pernah ia rasakan. Malamnya, Putri duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Jaka baru pulang, melepaskan dasinya, lalu menghampiri istrinya yang tampak murung. "Kamu kenapa, sayang? Ibu ngomong sesuatu lagi, ya?" Putri menoleh, tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma capek aja." Jaka duduk di sampingnya, meraih tangan Putri dan menggenggamnya erat. "Kamu sabar ya. Ibu memang keras kepala, tapi dia nggak jahat. Mungkin dia cuma belum bisa terbuka." Putri menatap tangan suaminya, lalu mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, rasa sakit itu nyata. Bukan dari kata-kata Retno semata, tapi dari kenyataan bahwa Jaka tak sepenuhnya melihat luka di dalam dirinya. Malam itu, saat Jaka tertidur pulas, Putri terjaga. Ia menatap langit gelap di luar jendela, dan dalam keheningan itu, air matanya jatuh perlahan. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi satu hal pasti, ia harus kuat. Karena mulai malam itu, Putri tahu bahwa cintanya akan diuji bukan oleh waktu, tapi oleh luka yang diciptakan keluarga yang seharusnya melindunginya. Hari yang dinanti oleh keluarga besar Jaka akhirnya tiba, pesta ulang tahun Retno yang ke-58. Sejak pagi, rumah megah itu tampak sibuk. Suara para pekerja, dentingan gelas, dan aroma masakan memenuhi udara. Semua tampak sempurna, kecuali satu hal, kegelisahan di hati Putri. Ia berdiri di depan cermin kamarnya dengan tangan gemetar. Gaun yang ia kenakan bukan gaun mahal, hanya dress sederhana berwarna pastel lembut, buatan sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, mencoba tersenyum walau di dalam hati ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. "Semoga hari ini baik-baik saja," bisiknya lirih. Ia tahu betul bahwa di acara besar itu,
Semua keluarga besar Jaka akan datang, orang-orang terpandang, berbusana glamor, dan tentu saja, pandangan-pandangan tajam yang menilai dari ujung kepala hingga kaki. Jaka melangkah keluar dari kamar dengan jas rapi. "Kamu sudah siap, sayang?" Putri mengangguk pelan. "Iya, Mas." Jaka menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. "Kamu cantik. Tapi, mungkin kalau kamu tambahkan sedikit perhiasan atau ganti sepatu yang lebih formal." Kalimat itu berhenti di tengah. Jaka tampak menyesal sudah mengucapkannya. Putri tersenyum kecil, menutupi rasa perih di dadanya. "Nggak apa-apa, Mas. Aku pakai yang ini aja. Aku nyaman kok." Mereka pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa sunyi. Putri memandangi jalanan yang ramai, tapi pikirannya jauh melayang, antara rasa takut dan harapan kecil agar hari itu tak menjadi bencana. Begitu tiba di rumah Retno, suasana pesta sudah meriah. Musik lembut mengalun dari arah taman belakang. Tamu-tamu berbusana elegan memenuhi ruangan, saling bertegur sapa dengan tawa dan senyum ramah. Putri berjalan di samping Jaka, berusaha menyesuaikan langkahnya, menunduk sopan setiap kali ada yang menyapa. Namun dari kejauhan, ia bisa merasakan pandangan mata Retno yang tajam, mengamatinya dari kepala hingga kaki. Retno duduk di kursi utama, mengenakan kebaya ungu tua dengan bros emas besar di dadanya. Wajahnya tersenyum, tapi matanya dingin. "Oh, kalian datang juga," katanya datar begitu Jaka dan Putri mendekat. "Selamat ulang tahun, Bu," ucap Putri sopan sambil menyerahkan bingkisan kecil berisi syal sutra yang ia beli dari hasil tabungannya sendiri. Retno menerima tanpa senyum. "Terima kasih. Duduklah, di sana." Ia menunjuk kursi di ujung meja, jauh dari tempat duduk keluarga inti. Putri menatap kursi itu sejenak, lalu melangkah pelan. Tapi Jaka, mungkin karena ingin melindungi, berkata, "Bu, mungkin Putri duduk di sini saja, di samping saya. Biar lebih enak ngobrolnya." Retno langsung menatapnya tajam. "Jaka, kamu tahu adat keluarga kita. Di meja utama hanya keluarga inti yang duduk. Kamu tahu siapa yang boleh di situ." Suara musik tiba-tiba terasa jauh, percakapan tamu-tamu meredup, seolah semua menunggu apa yang akan terjadi. Putri tersenyum kaku, mencoba meredakan suasana. "Nggak apa-apa, Mas. Aku duduk di sana saja." Ia melangkah menuju kursi di ujung, tapi saat baru saja menariknya, Retno menatap sinis dan mendesis pelan, cukup keras untuk didengar banyak orang. "Minggir kau. Kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Cepat keluar kamu dari sini." Semua kepala menoleh. Putri tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak sempat bereaksi ketika tangan Retno mendorong kursi itu dengan kasar. Tubuh Putri oleng ke belakang, dan dengan suara keras, kursi itu terjatuh. Bunyi kaca gelas beradu menambah kekakuan suasana. Hening sejenak. Lalu beberapa tamu tertawa kecil. Sebagian lain menunduk pura-pura tidak melihat. Putri berusaha bangkit. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. "Bu?" Jaka bersuara pelan, wajahnya panik. "Ibu, nggak seharusnya begitu." Retno menatap anaknya dengan dingin. "Kamu diam, Jaka. Aku hanya menjaga kehormatan keluarga ini. Aku tidak mau orang mengira aku membiarkan siapapun duduk di tempat yang bukan miliknya." Putri menatap Jaka dengan tatapan putus asa, berharap ada pembelaan yang lebih kuat. Tapi suaminya hanya berdiri diam. Matanya menatap lantai, rahangnya mengeras, namun tak satu kata pun keluar. Dan disitulah, di tengah tawa kecil tamu-tamu dan tatapan sinis ibu mertuanya, Putri merasa benar-benar sendirian. Ia menunduk, lalu perlahan melangkah mundur, memilih berdiri di sudut ruangan. Tangannya gemetar memegang tas kecilnya. Napasnya tersengal pelan. Musik kembali mengalun, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada Putri, ada sesuatu yang pecah, halus tapi dalam, seperti kaca yang retak dari dalam. Sepanjang acara, Putri tidak berkata banyak. Ia hanya tersenyum setiap kali seseorang menatapnya, mencoba menutupi luka yang terasa seperti bara di dadanya. Ia menyaksikan Retno tertawa lepas bersama tamu-tamu kehormatan, dan Jaka yang sesekali menatapnya dari jauh dengan rasa bersalah.
Namun rasa bersalah tidak pernah cukup untuk menambal luka yang sudah terbuka. Saat malam mulai turun, Putri berpamitan pelan pada Jaka. "Mas, aku pulang duluan ya. Aku nggak enak badan." Jaka hanya mengangguk lemah. "Hati-hati di jalan, ya?" Putri berjalan keluar dari rumah besar itu dengan langkah berat. Di halaman, ia berhenti sejenak, menatap rumah yang begitu megah. Rumah yang seharusnya memberi rasa aman, tapi justru menelannya dalam kehinaan. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tak sanggup menahannya lagi. Ia berjalan ke arah gerbang sambil berbisik lirih. "Aku nggak akan lupa hari ini, Bu. Aku nggak akan lupa rasa sakit ini." Malam itu, saat angin berembus dingin dan lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, Putri menatap langit yang kelam. Ia tidak tahu dari mana harus memulai untuk menyembuhkan dirinya. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Sebuah api kecil yang dulu hanya berupa kesabaran kini perlahan menyala menjadi tekad. Tekad yang suatu hari akan membuat semua orang yang menertawakannya menunduk ketakutan. Malam itu, rumah keluarga Jaka tampak tenang dari luar. Tapi di dalam hati Putri, badai sedang berkecamuk. Ia duduk sendirian di kamar tamu kecil di pojok rumah itu, kamar yang bahkan tak memiliki jendela. Hanya lampu kuning temaram dan kasur tipis di lantai yang menemaninya. Matanya sembab. Ia baru saja keluar dari dapur setelah dimarahi Retno, hanya karena lupa menaruh sendok di tempat semula. Perempuan bodoh. Di rumah ini semua ada aturannya. Kalau nggak bisa nurut, keluar aja. Begitu bentak Retno siang tadi. Putri hanya diam, menunduk. Ia sudah terlalu sering menerima kata-kata itu. Tapi setiap kali mendengar, hatinya tetap terasa disayat. Suaranya kecil, tapi gemetar. "Maaf, Bu, saya nggak sengaja." Retno mendengus. "Jangan panggil saya, Bu. Kamu belum pantas menyamakan saya dengan ibumu. Kamu itu cuma numpang di sini karena anak saya kasihan aja." Kata-kata itu seperti duri. Ia menancap dalam, perlahan membuat luka yang tak terlihat siapapun. Malam makin larut. Putri menghapus air matanya. Ia tak ingin Jaka tahu ia menangis lagi. Ia ingin tetap terlihat kuat. Namun ketika pintu kamar terbuka, dan Jaka masuk dengan wajah kelelahan, ia tahu suaminya pasti sudah melihat bekas tangis di wajahnya. "Sayang," panggil Jaka pelan. Putri tersenyum tipis. "Aku nggak apa-apa, Mas." Jaka duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Aku tahu, kamu pasti diperlakukan gak enak lagi sama ibu." Putri menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Mas. Aku bisa tahan. Ibu cuma belum bisa nerima aku sepenuhnya." Jaka menunduk, menatap lantai. "Aku nggak ngerti kenapa ibu begitu keras sama kamu. Padahal kamu nggak salah apa-apa." Putri menghela napas. Ia ingin bilang banyak. Tapi ia tahu Jaka terjepit di antara cinta kepada ibu dan tanggung jawab kepada istri. "Sudahlah, Mas. Aku nggak mau kamu bertengkar sama ibu gara-gara aku. Aku cuma ingin semuanya tenang." Namun dalam hati kecilnya, Putri tahu, ia sedang menipu dirinya sendiri. Ia tidak baik-baik saja. Setiap hari ia menahan air mata, menelan hinaan, dan menyembunyikan luka-luka batin yang tak pernah terlihat siapapun. Keesokan paginya, seperti biasa, Putri bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan untuk keluarga besar itu. Nasi goreng, telur mata sapi, dan teh hangat. Ia selalu berusaha agar semua terlihat sempurna, agar Retno tidak punya alasan untuk marah lagi. Namun begitu semua duduk di meja makan, Retno langsung berkomentar. "Kenapa nasinya terlalu lembek begini? Kamu nggak bisa masak yang layak sedikit?" Katanya tajam sambil menatap Putri sinis. Putri menunduk. "Maaf, Bu, mungkin." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Retno menyela. "Sudah, kalau nggak becus, jangan ganggu dapur orang." Semua terdiam. Hanya suara sendok dan piring terdengar. Jaka menatap Putri dengan tatapan iba, tapi ia tetap diam. Ia tahu kalau membela istrinya sekarang, Retno akan marah besar dan perang di rumah itu takkan berakhir. Putri berusaha menahan air matanya. Ia menatap piringnya sendiri yang hampir tak disentuh. Dalam hatinya, suara kecil berbisik. "Apakah aku memang tidak pantas berada di sini?" Namun ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak ingin menyerah.
Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Tak peduli seberapa dalam luka yang diberikan, ia akan tetap bertahan. Bukan karena lemah, tapi karena cinta kepada suaminya. Siang harinya, Putri pergi ke pasar membeli bahan makanan. Di sana, ia bertemu tetangga-tetangga yang mulai berbisik pelan saat melihatnya. Itu menantunya Bu Retno ya? Kasihan ya, sering dimarahi katanya. Ya, dari dulu Bu Retno memang gak suka sama dia. Katanya Putri cuma orang kampung biasa. Putri menunduk, berusaha menahan diri agar tidak menangis di depan umum. Tapi begitu sampai di rumah, Retno sudah menunggunya di depan pintu. Kamu dari mana aja? Sudah siang baru pulang. Saya cuma beli bahan masakan, Bu. Barusan pasarnya rame. Retno langsung menepis kantong belanjaan di tangan Putri, hingga isinya berserakan di lantai. Alasan? Kamu sengaja malas-malasan, ya? Dasar perempuan gak tahu diri. Putri tertegun. Barang-barang di lantai berserakan, dan Retno melangkah pergi begitu saja. Ia berjongkok, memunguti satu persatu barang itu sambil menahan air mata. Tiba-tiba, Jaka muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang. Putri. Putri buru-buru tersenyum, meski matanya merah. Aku nggak apa-apa, Mas. Tapi kali ini, Jaka tak bisa menahan diri. Ia memeluk istrinya erat. Aku janji, aku bakal cari rumah sendiri buat kita. Aku nggak mau kamu terus disakiti kayak gini. Putri terkejut, tapi juga takut. Mas, jangan dulu nanti ibu marah. Namun Jaka menatapnya tegas. Biar. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada dimarahi ibu. Kata-kata itu membuat Putri meneteskan air mata lagi. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit dilindungi. Namun di balik pintu, tanpa mereka sadari, Retno mendengarkan semuanya dengan wajah menegang. Dalam hatinya, bara api kecil mulai menyala. Api yang akan berubah menjadi amarah besar dan membuka jalan menuju kejadian yang tak akan pernah Putri lupakan. Dan di sanalah, luka yang selama ini tak terlihat akan mulai meninggalkan bekas yang nyata. Anda bilang. Hari demi hari berlalu, dan suasana di rumah itu semakin menyesakan bagi Putri. Seolah udara di sana pun berat untuk dihirup. Setiap pagi ia berusaha tersenyum, menyiapkan sarapan, mencuci, menyapu, bahkan menggosok pakaian seisi rumah, berharap Retno akan sedikit luluh. Tapi yang didapat justru sebaliknya. Retno semakin menjadi-jadi. Pagi itu, saat matahari baru naik, Putri sudah sibuk di dapur. Ia menyiapkan teh panas untuk Retno. Namun begitu teh itu diletakkan di meja makan, Retno langsung mengernyit. Tehnya ini apa? Terlalu manis. Mau bunuh saya pakai gula? Hardiknya lantang. Putri menunduk, menahan perasaan. Maaf, Bu, saya bisa ganti kalau... Sudah. Tidak usah. Kamu itu memang tidak punya rasa. Saya heran, Jaka bisa-bisanya bawa kamu masuk rumah keluarga terhormat ini. Nada congkak itu menusuk hati Putri lebih dalam dari apapun. Ia tahu Retno sengaja melontarkan kata-kata itu di depan Jaka yang sedang bersiap berangkat kerja. Jaka menatap ibunya dengan jengah. Bu, nggak usah begitu. Putri sudah berusaha. Diam kamu, Jaka, bentak Retno tajam. Ibu cuma bicara apa adanya. Kamu itu dulu bisa dapat perempuan berpendidikan, anak pejabat, tapi malah pilih perempuan ini. Putri tercekat. Ia menunduk, tapi matanya berkaca-kaca. Sementara Jaka menatap ibunya dengan wajah menahan amarah. Bu, saya nggak suka ibu rendahkan istri saya. Retno berdiri dari kursinya dengan mata menyala. Kamu membela dia di depan ibu? Berarti benar kamu sudah dibutakan perempuan kampung ini. Jaka memilih diam, menarik napas panjang, lalu pergi ke kamar untuk bersiap kerja. Putri hanya berdiri di tempat, seperti patung, menahan diri agar tidak menangis. Begitu Jaka keluar rumah, Retno kembali menatap Putri dengan pandangan menusuk. Kamu itu sumber malapetaka. Tahu nggak? Sejak kamu datang, rumah ini penuh aura sial. Lihat saja, usaha toko saya sepi, kesehatan saya menurun. Semua gara-gara kamu. Putri tercekat, bibirnya bergetar. Bu, jangan ngomong begitu. Saya cuma... Diam. Retno menampar meja keras,
membuat cangkir teh bergetar. Saya nggak mau lihat muka kamu di ruang tamu mulai hari ini. Kamu hanya boleh keluar kalau disuruh. Putri terdiam, menunduk pasrah. Tapi begitu Retno melangkah pergi, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia berjalan kembali ke kamarnya yang sempit, menutup pintu perlahan agar suara isakannya tak terdengar. Dalam kamar itu, ia duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Pikirnya lirih. Ia tidak tahu sampai kapan harus kuat. Siang harinya, seorang tamu datang, teman lama Retno, seorang wanita parubaya bernama Bu Siska. Mereka berbincang di ruang tamu, tertawa keras sambil menikmati kue yang disiapkan Putri. Jadi ini menantumu yang katanya orang kampung itu? Tanya Bu Siska sambil melirik Putri dari ujung kaki hingga kepala. Retno tersenyum sinis. Iya, ini dia. Kalau lihat gayanya, kamu pasti tahu kenapa saya pusing tiap hari. Keduanya tertawa kecil, dan Putri berdiri di samping mereka dengan tangan gemetar, menahan malu yang terasa seperti menelanjangi harga dirinya. Ia ingin lari dari ruangan itu, tapi Retno menahan. Jangan pergi dulu. Bawakan teh baru, jangan kayak yang tadi pagi. Tehnya itu kayak minum air gula. Ejek Retno disertai tawa Bu Siska. Putri bergegas ke dapur, tapi air matanya jatuh ke nampan yang ia bawa. Ia tahu mereka sedang menertawakannya di belakang. Ia menyiapkan teh dengan hati hancur, lalu membawanya kembali ke ruang tamu dengan senyum paksa. Namun baru ia letakkan di meja, Retno tiba-tiba menepis cangkir itu dengan keras. Lihat, tumpah. Kamu ini ceroboh banget. Dasar nggak becus. Air teh panas itu mengenai tangan Putri. Ia meringis kesakitan, tapi menahan diri untuk tidak bersuara. Bu Siska menatap adegan itu dengan tatapan ragu, namun Retno hanya terkekeh. Sudah biasa. Dia memang begitu, Bu. Kalau nggak ditegasin, makin kurang ajar. Putri menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan tangis yang hendak pecah. Ia tahu, jika ia menangis, Retno akan semakin puas. Malam itu, Jaka pulang. Ia mendapati Putri sedang memoles salep di tangannya yang memerah. Astaga, tangan kamu kenapa? Tanya Jaka panik. Putri buru-buru menyembunyikan tangannya. Nggak apa-apa, Mas. Cuma kena air panas sedikit. Dari mana? Ibu lagi marahin kamu. Putri menggeleng cepat. Bukan, Mas. Aku ceroboh sendiri. Tapi Jaka tahu, ada yang disembunyikan istrinya. Ia memeluk Putri erat-erat. Sabar ya, sayang. Aku janji sebentar lagi semuanya berubah. Putri mengangguk pelan. Namun di balik pelukannya, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Jaka tulus, tapi ia juga tahu. Setiap kali Jaka berjanji akan mengubah segalanya, kenyataannya justru semakin berat. Dan benar saja. Keesokan harinya, saat keluarga besar datang untuk acara makan bersama, Retno kembali beraksi. Ia dengan sengaja menempatkan Putri di kursi paling ujung, dekat dapur. Duduk situ aja. Kursi di tengah buat keluarga. Katanya dingin. Beberapa kerabat Jaka saling pandang, tapi tidak ada yang berani bicara. Putri hanya menunduk, duduk dengan hati tercekat. Namun Retno belum puas. Di tengah makan, ia memamerkan cincin emas baru kepada semua orang. Cincin ini hadiah dari sahabat saya. Kalau kamu mau yang begini, ujarnya menatap Putri tajam, kamu harus belajar jadi perempuan berkelas dulu. Jangan asal comot dari pasar. Tawa orang-orang meledak. Putri hanya diam, tapi air matanya menetes ke piringnya tanpa bisa ditahan. Tak ada yang tahu bahwa di balik tangis itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Putri. Ia mulai lelah menjadi korban. Ia mulai jenuh menjadi sasaran hinaan. Dan di malam setelah semua tidur, ia menatap dirinya di cermin dengan mata merah, berbisik lirih. Baik, Bu, kalau ini yang Ibu mau, aku akan buktikan bahwa aku bukan siapa-siapa sekarang. Tapi suatu hari, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari siapapun di rumah ini. Sebuah janji lahir malam itu, dari hati yang retak, tapi belum hancur sepenuhnya. Dan janji itulah yang kelak membuat Retno dan seluruh keluarga terkejut, hingga histeris. Sudah beberapa minggu sejak kejadian itu, namun luka di hati Putri belum juga sembuh. Setiap kali mendengar suara tawa Retno di ruang tamu, dadanya terasa sesak.
Namun berbeda dari sebelumnya, kini Putri tidak lagi menangis di setiap malam. Ia mulai diam, tapi bukan karena menyerah, melainkan karena hatinya sedang menyiapkan sesuatu. Ia sadar, jika ia terus pasrah, hidupnya tidak akan pernah berubah. Retno akan terus menginjak harga dirinya, dan Jaka pun akan terus terjebak di antara cinta dan bakti kepada ibunya. Maka untuk pertama kalinya, Putri mulai berpikir untuk bangkit. Tapi bukan dengan marah-marah, bukan pula dengan membalas secara kasar. Ia akan melakukannya dengan diam, perlahan, namun pasti. Suatu sore, ketika Retno dan teman-temannya sibuk arisan di teras depan, Putri keluar rumah dengan membawa tas kecil. Mau kemana? Tanya salah satu tetangga, Bu Rani. Putri tersenyum sopan. Ke warung, Bu. Mau beli bahan dapur. Namun sebenarnya, bukan ke warung ia pergi. Putri berjalan agak jauh, ke pusat kota, ke tempat di mana beberapa bulan lalu ia sempat melihat papan bertuliskan, dibutuhkan karyawan administrasi paruh waktu. Saat itu ia tak berani mencoba. Tapi kali ini, dengan hati yang bergetar dan langkah pelan, ia memberanikan diri masuk ke kantor kecil itu. Petugas resepsionis menyambutnya ramah. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Putri menggenggam tasnya erat. Saya lihat ada lowongan kerja paruh waktu di sini. Masih ada, ya? Masih, Mbak. Tapi, bisa isi formulir dulu ya? Tangan Putri sedikit gemetar saat menulis, tapi matanya mantap. Ia tak ingin bergantung terus pada belas kasihan mertua. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, meski hanya sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, Putri resmi diterima bekerja sebagai admin di toko bahan bangunan. Gajinya memang kecil, tapi cukup untuk memberi sedikit harapan baru dalam hidupnya. Ia bekerja dari jam 8 pagi hingga 12 siang, lalu buru-buru pulang sebelum Retno curiga. Setiap pagi, ia pamit pada Retno sambil berkata, "Saya mau ke pasar dulu, Bu, belanja buat makan siang." Retno hanya mendengus tanpa curiga. Dan setiap kali pulang, Putri membawa sedikit uang yang ia sembunyikan di dalam kaleng bekas biskuit di bawah kasurnya. Uang itu bukan sekadar tabungan. Itu simbol kebebasannya yang mulai tumbuh. Malam-malam di kamar kecil itu kini tak lagi hanya berisi tangisan. Kadang, Putri menulis di buku catatan kecil, mencatat mimpi-mimpi yang dulu tak berani ia tulis. Ia menulis, "Aku ingin punya rumah sendiri. Aku ingin buka usaha kecil. Aku ingin bisa berdiri tanpa rasa takut." Ia tahu semua itu tampak mustahil. Tapi menulis impian itu saja sudah membuatnya merasa kuat kembali. Namun hidup Putri tidak semudah itu. Suatu hari, Retno mulai curiga. "Kenapa kamu sering keluar pagi-pagi?" "Hah? Pasar nggak sejauh itu?" tanya Retno dengan nada menuduh. Putri berusaha tenang. "Saya cuma bantu tetangga jualan sayur, Bu. Lumayan bisa buat tambah uang belanja." Retno menyipitkan mata. "Jangan bohong. Perempuan kayak kamu itu biasanya keluyuran gak jelas." Putri menunduk, menahan emosi yang mulai naik. Tapi kali ini, ia tak lagi menangis. Ia hanya menatap lantai dan menjawab dengan lembut, "Saya cuma berusaha bantu rumah ini, Bu." Retno mendengus, lalu pergi sambil menggerutu. Tapi sejak hari itu, ia diam-diam memperhatikan gerak-gerik Putri. Sementara itu, Jaka mulai menyadari perubahan kecil pada istrinya. Suatu malam, saat mereka duduk di kamar, Jaka berkata, "Akhir-akhir ini kamu terlihat beda, sayang. Lebih tenang, tapi juga lebih kuat." Putri tersenyum kecil. "Aku cuma berusaha nggak terlalu mikirin hal-hal yang nyakitin aku. Mas, aku belajar dari semua yang terjadi." Jaka menggenggam tangannya. "Aku bangga sama kamu." Putri menatap suaminya lembut, tapi dalam hatinya ada rahasia kecil. Tentang pekerjaan, tentang uang yang ia tabung, dan tentang rencana yang perlahan mulai terbentuk di pikirannya. Beberapa minggu kemudian, Putri mulai menggunakan sebagian uang tabungannya untuk membeli bahan membuat kue kering. Di tempat kerjanya, teman-teman sering memuji hasil buatannya. "Put, enak banget nih kuenya. Kamu jual aja, laku pasti," kata seorang rekan kerja. Awalnya Putri ragu, tapi akhirnya ia mulai mencoba. Setiap hari ia membuat kue di malam hari, lalu menitipkannya di toko dekat tempat kerja. Sedikit demi sedikit, uangnya bertambah.
Ia bahkan mulai belajar cara memasarkan produknya lewat ponsel tua milik Jaka. Meski sinyalnya buruk dan fiturnya terbatas, semangatnya tak pernah padam. Dalam diam, ia sedang membangun sesuatu, sebuah pondasi kecil untuk kebebasannya. Namun, semua itu hampir terbongkar ketika suatu pagi Retno menemukan tepung berserakan di dapur. "Apa ini? Kamu jualan di rumah saya tanpa izin?" "Hah?" bentaknya dengan nada tinggi. Putri terkejut. "Maaf, Bu. Saya cuma buat sedikit kue untuk teman kantor." Retno melipat tangan di dada. Perempuan kampung tetap saja kampungan. Rumah orang malah dijadikan tempat jualan. Dasar nggak tahu malu. Putri menunduk. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi ketakutan. Ada keteguhan di sana. Dengan suara tenang tapi tegas, ia menjawab, "Saya cuma berusaha, Bu. Supaya nggak merepotkan siapa-siapa." Retno terdiam sejenak, kaget dengan keberanian yang tak biasa dari menantunya. Tapi alih-alih kagum, wajahnya justru semakin keras. "Kamu mulai melawan, ya?" Putri tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan kembali ke kamarnya dengan langkah perlahan. Namun di balik pintu kamar itu, ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih sama pucatnya, tapi matanya kini punya cahaya baru. "Aku tidak akan membalas ibu dengan kebencian," bisiknya pelan. "Aku akan buktikan dengan keberhasilanku nanti." Dan malam itu, sambil menulis di buku catatannya, ia menulis satu kalimat terakhir sebelum tidur. "Satu persatu, aku akan ambil kembali harga diriku yang pernah ibu injak." Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi langkah pertama sudah ia ambil. Dan diam-diam, dunia Putri mulai berubah. Walau Retno belum menyadarinya sama sekali. Anda bilang. Sejak awal, Retno selalu merasa dirinya berada di puncak segalanya. Ia percaya bahwa nama besar keluarganya, kehormatan yang dibangun sejak dulu, dan posisi Jaka sebagai pegawai kantor ternama membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Ia terbiasa dihormati, disanjung, bahkan ditakuti oleh para tetangga. Dan kini, setelah Putri menjadi menantunya, keangkuhan itu semakin tumbuh. Ia menganggap Putri sebagai alat untuk menunjukkan kuasanya. Perempuan itu harus tahu tempatnya. Begitu yang selalu ia katakan pada teman-teman arisannya. Namun tanpa ia sadari, Putri, yang dulu terlihat lemah dan mudah diinjak, kini mulai melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Dan kesombongan Retno perlahan menjadi buta. Pagi itu, Retno mengundang beberapa sahabat lamanya untuk datang ke rumah. Ia ingin memamerkan cincin baru, perhiasan emas yang baru dibelinya, dan tentu saja, statusnya sebagai ibu mertua yang terhormat. "Anakku sekarang makin sukses, Bu," ujarnya bangga sambil menuangkan teh ke cangkir. "Sebentar lagi katanya mau naik jabatan di kantor." Ya wajar saja. Anak yang dibesarkan dengan disiplin seperti Jaka pasti jadi orang hebat. Salah satu tamunya, Bu Siska, menatap sekeliling rumah. "Tapi katanya istrimu yang masak sendiri ya? Lumayan juga tuh, Bu, masih mau kerja di dapur?" Retno tertawa kecil dengan nada merendahkan. "Ah, biarkan saja. Itu kan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Kalau enggak, ya paling cuma bisa nangis di kamar." Tawa mereka pecah. Putri, yang diam-diam mendengar dari dapur, hanya bisa menunduk. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil, senyum yang berbeda, tenang dan penuh makna. Dalam hatinya, ia berbisik, "Tertawalah, Bu. Aku akan buat ibu tertawa untuk terakhir kalinya." Beberapa hari kemudian, Retno pergi ke pasar dengan salah satu temannya. Saat melintasi toko bahan bangunan, matanya menangkap sesuatu yang tak asing. Di etalase toko itu, ia melihat beberapa toples berisi kue kering dengan label sederhana bertuliskan, "Putries Homemade Chokies." Ia tertegun sejenak. "Putri?" gumamnya lirih. Lalu ia tertawa sinis. "Ah, nama orang kampung juga banyak yang sama." Namun hatinya sempat terusik. Ia tidak tahu bahwa di balik label kecil itu, ada kerja keras menantunya sendiri. Sementara itu, usaha kecil Putri perlahan mulai dikenal. Teman-teman kantornya mulai rutin memesan kue buatan tangannya. Bahkan, salah satu pelanggan yang datang ke toko tempat Putri bekerja, seorang ibu pengusaha catering, tertarik dengan produknya. "Enak banget ini,"
Mbak, kamu buat sendiri? Tanya si ibu sambil tersenyum. Putri mengangguk malu-malu. Iya, Bu. Cuma buat di rumah aja. Kalau kamu serius, saya bisa bantu pasarkan di acara-acara besar. Saya sering terima pesanan snack box. Bisa kita kerja sama. Putri hampir tak percaya. Ia menatap ibu itu dengan mata berbinar. Serius, Bu? Iya, tentu. Saya suka orang yang kerja keras. Ini nomor saya, hubungi saja nanti. Hari itu, sepulang kerja, Putri berjalan pulang dengan hati bergetar. Ia menatap langit sore yang mulai jingga, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa punya arah. Tuhan, mungkin ini awal jalanku, bisiknya pelan. Namun di sisi lain, Retno semakin terlena dalam rasa sombongnya. Ia melihat rumah semakin ramai dengan tamu, dan mengira semua itu karena dirinya yang dihormati. Ia tidak tahu, sebagian tamu itu datang diam-diam untuk membeli kue buatan Putri yang mulai terkenal di sekitar lingkungan. Bu Retno, kue yang kemarin enak banget ya. Bisa pesan lagi nggak? Tanya salah satu tetangga. Retno mengernyit bingung. Kue apa? Itu loh, kue toples kecil yang dijual sama Putri. Katanya bikin sendiri di rumah ibu. Retno menegang. Matanya membulat, wajahnya merah padam. Apa? Dia jualan di nama saya? Ia segera memanggil Putri begitu tamu pergi. Kamu berani-beraninya pakai nama keluarga ini buat dagang. Hah? Kamu kira ini rumah pasar? Bentaknya lantang. Putri menunduk, tapi suaranya lembut dan tegas. Saya tidak pakai nama keluarga, Bu. Itu nama saya sendiri. Saya cuma jual kue buatan tangan saya. Retno menyipitkan mata. Kamu pikir dengan jual kue murahan kamu bisa sejajar sama keluarga ini? Jangan mimpi. Putri menatapnya, matanya tenang, tapi berisi luka dan keteguhan. Saya tidak pernah ingin sejajar, Bu. Saya cuma ingin hidup tanpa menyusahkan siapapun. Kalimat itu membuat Retno terdiam sejenak, bukan karena kagum, tapi karena merasa diremehkan. Ia mengangkat dagunya tinggi. Berani juga kamu bicara begitu. Baiklah, kita lihat nanti. Seberapa lama kamu bisa bertahan di rumah ini tanpa belas kasihan saya? Dan sejak hari itu, Retno makin percaya diri bahwa Putri hanyalah perempuan kecil yang akan jatuh seiring waktu. Ia tidak tahu, justru keyakinannya itu membuatnya buta terhadap kenyataan. Malamnya, Retno duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tersenyum puas setelah memarahi Putri. Sementara itu, di kamar kecil di ujung rumah, Putri menatap buku catatannya yang kini sudah hampir penuh. Ia menulis dengan hati berdebar, hari ini aku dimarahi lagi. Tapi aku tidak menangis. Aku malah semakin yakin. Aku tidak perlu bicara banyak untuk membuktikan siapa aku nanti. Ia menutup bukunya, lalu menatap keluar jendela kecil tempat sinar bulan masuk. Senyumnya muncul, bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh tekad. Sementara di ruangan lain, Retno tertawa puas, berpikir ia sudah menang. Ia tidak tahu bahwa tawa itu sebentar lagi akan berubah menjadi jerit histeris. Saat semua yang ia remehkan berubah menjadi kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Dan sejak malam itu, jalan menuju kebangkitan Putri sudah tak bisa dihentikan lagi. Malam itu udara dingin menusuk kulit. Angin berhembus lembut dari jendela ruang makan yang sedikit terbuka. Di rumah besar keluarga Jaka, suasana tampak sibuk dan ramai. Retno, ibu mertua Putri, sedang mempersiapkan acara makan malam keluarga besar untuk menyambut kedatangan saudara jauh dari Jakarta. Putri berdiri di dapur dengan wajah pucat namun tetap berusaha tersenyum. Tangannya sibuk memotong buah, menata piring, dan memastikan semua berjalan lancar. Meski hatinya perih, ia sudah terbiasa menjadi bayangan di rumah itu, hadir tapi seolah tak diakui. Putri, jangan asal potong buah. Itu harus seragam, jangan bikin malu keluarga. Bentak Retno dari meja makan. Suara sendok dan garpu yang tadinya terdengar ramai, mendadak senyap. Semua menatap Putri. Putri mengangguk pelan. Iya, Bu, maaf, jawabnya lembut, menahan getar di suaranya. Retno menatapnya tajam, lalu melirik Jaka yang duduk di sudut ruangan. Lihat istrimu itu, Jaka. Sudah bertahun-tahun menikah tapi tetap saja tak tahu adat keluarga.
Kalau bukan karena kamu yang keras kepala ingin menikahinya, aku tak akan pernah izinkan dia masuk ke rumah ini. Jaka menunduk, diam seperti biasanya. Ia tidak berani menentang ibunya di depan keluarga besar. Dan seperti biasa, Putri hanya bisa menelan semua hinaan itu tanpa suara. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu di dada Putri, perasaan hangat yang bukan lagi kesedihan, melainkan kekuatan yang perlahan tumbuh. Setelah acara makan malam dimulai, semua keluarga duduk di meja panjang. Kursi-kursi berderet rapi, penuh dengan tawa dan obrolan. Putri berdiri di ujung ruangan, menunggu perintah seperti pelayan. Retno duduk di kursi utama, tersenyum angkuh. Baiklah, mari kita mulai makan. Tapi, ujarnya sambil melirik ke arah Putri. Kursi di sebelah Jaka hanya untuk keluarga. Jadi, kamu berdiri saja ya, Putri. Aku tidak mau kursi keluarga terhormat diduduki oleh orang yang tidak tahu sopan santun. Ruangan langsung senyap. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Putri menunduk, tapi wajahnya mulai berubah. Bu, saya juga bagian dari keluarga ini. Saya istri Jaka. Suaranya lirih tapi jelas. Retno menepuk meja keras. Bagian dari keluarga? Kau? Jangan bercanda. Kau cuma numpang nama. Minggir kau, Putri. Kursi ini bukan untukmu. Dan tanpa diduga, tangan Retno mendorong bahu Putri hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke lantai. Suara kursi berderak, gelas bergetar, dan ruangan mendadak tegang. Putri terdiam di lantai, air matanya menetes pelan. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena menahan amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Beberapa anggota keluarga menahan tawa kecil, sebagian pura-pura tak melihat. Retno justru berdiri dengan dagu terangkat tinggi, merasa menang. Minggir, biar pelayan yang bersihkan lantai itu, katanya dingin. Jaka hanya tertegun. Ia ingin menolong, tapi tatapan ibunya menahannya di tempat. Jaka, duduk. Jangan campuri urusan ini, ucap Retno tajam. Putri menatap suaminya lama. Mata mereka bertemu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat hatinya benar-benar hancur. Ia bangkit perlahan, menatap semua orang di ruangan itu. Wajahnya tenang, namun sorot matanya berbeda. Dingin, tajam, dan penuh tekad. Baik, Bu, katanya pelan. Kalau kursi ini hanya untuk keluarga terhormat, saya akan pastikan besok semua orang tahu siapa yang benar-benar pantas duduk di kursi itu. Suara lembutnya membuat semua orang terdiam. Bahkan Retno tak sempat membalas, hanya menatap bingung dengan ekspresi meremehkan. Putri lalu berjalan perlahan ke arah pintu, langkahnya tegap, tak lagi seperti wanita lemah yang selalu ditindas. Dan di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Selamat menikmati makan malamnya, Bu. Besok pagi, saya akan kembalikan semua yang menjadi hak saya, termasuk kursi itu. Pintu tertutup perlahan. Suasana meja makan berubah hening. Tawa-tawa palsu tak lagi terdengar. Retno memandang ke arah pintu dengan wajah menegang, tidak tahu kenapa dadanya terasa berdebar aneh. Ia belum tahu bahwa kata-kata Putri malam itu bukan ancaman kosong. Besok pagi, seluruh keluarga akan histeris. Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna kelabu, seolah menandakan akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di rumah besar keluarga Jaka, semua orang masih larut dalam suasana setelah pesta semalam. Retno duduk di ruang makan dengan secangkir teh, wajahnya terlihat puas. Ia masih tersenyum setiap kali mengingat kejadian tadi malam, saat ia mendorong Putri jatuh dan membuat semua orang tertawa. Perempuan itu harus tahu tempatnya, gumam Retno pelan sambil menyeruput tehnya. Tak pantas duduk sejajar dengan keluarga terhormat. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika suara langkah kaki terdengar dari arah pintu utama. Langkah yang tenang, namun berwibawa. Semua orang di rumah itu spontan menoleh. Putri muncul di ambang pintu. Berbeda dari biasanya, hari ini ia tampak begitu menawan. Rambutnya terurai rapi, mengenakan setelan putih elegan dengan blazer lembut. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Semua orang menatapnya terkejut. Bahkan Jaka pun sampai bangkit dari kursinya. Putri, kamu kemana semalam? Tanyanya bingung. Putri tersenyum kecil. Saya hanya menyelesaikan urusan yang seharusnya sudah saya lakukan sejak lama. Retno menatap sinis.
Hah, sudah gila rupanya. Lihat dirimu sekarang, mau kemana dengan dandanan seperti itu? Jangan bilang kau mau cari kerja lagi. Tak ada perusahaan yang mau menerima istri yang tak punya sopan santun. Putri melangkah maju pelan. Suara hak sepatunya bergema di lantai marmer yang dingin. Saya tidak melamar kerja, Bu. Justru, saya baru saja menandatangani sesuatu yang membuat rumah ini, dan semua yang ada di dalamnya, berubah posisi. Berubah posisi? Tanya salah satu keluarga yang hadir, bingung. Putri berhenti tepat di depan meja makan. Meja yang semalam menjadi saksi penghinaan terhadapnya. Ia menatap Retno dalam-dalam. Mulai hari ini, perusahaan yang selama ini ibu banggakan, tempat Jaka bekerja, tempat ibu sering sombong di depan orang, sudah resmi berada di bawah kepemilikan saya. Ruangan mendadak senyap. Cangkir teh di tangan Retno bergetar, airnya menetes ke meja. Apa? Apa maksudmu? Putri mengeluarkan sebuah map coklat dari tasnya, meletakkannya di meja. Di dalamnya tampak surat resmi berkop perusahaan, dengan tanda tangan direktur utama yang sah. Saya anak dari almarhum Bapak Rendra Santosa, pendiri perusahaan itu. Selama ini saya diam karena tak ingin hubungan rumah tangga saya rusak oleh harta. Tapi setelah ibu mempermalukan saya di depan semua orang, saya rasa sudah waktunya kebenaran muncul. Beberapa anggota keluarga menatap satu sama lain dengan mulut terbuka. Mereka tahu siapa Rendra Santosa, pengusaha besar yang meninggal beberapa tahun lalu, dan nama itu sangat terkenal. Retno berusaha tertawa, tapi suaranya terdengar gemetar. Hah? Hah? Jangan bercanda, Putri. Kau pikir kami akan percaya begitu saja? Putri menatapnya tajam. Saya tidak butuh ibu percaya. Saya hanya datang untuk memberitahu bahwa semua aset keluarga ini yang terhubung dengan perusahaan akan segera dievaluasi ulang. Termasuk rumah ini, karena statusnya ternyata milik cabang perusahaan, bukan pribadi. Suara Putri begitu tenang, tapi tegas. Semua orang yang semalam menertawakannya kini hanya bisa menunduk. Wajah mereka pucat. Retno bangkit, menunjuk Putri dengan jari bergetar. Kau tidak bisa lakukan ini. Aku ibu mertua. Aku keluarga terhormat di rumah ini. Putri tersenyum tipis. Itu yang ibu bilang semalam, bukan? Bahwa kursi ini hanya untuk keluarga terhormat. Maka silakan, Bu, duduklah di kursi itu sepuasnya. Sebelum besok datang tim legal perusahaan untuk mengevaluasi semuanya. Jaka berdiri kaku, wajahnya bingung antara takut dan menyesal. Putri, kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Putri menatapnya. Senyum getir di bibirnya. Karena aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena siapa aku. Tapi ternyata, bahkan kamu pun tidak bisa membelaku saat aku dijatuhkan oleh ibumu. Air mata menetes di pipi Putri, tapi ia tetap berdiri tegak. Retno jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Semua orang kini diam, tak ada yang tertawa seperti semalam. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Seorang pria bersetelan rapi masuk, sekretaris pribadi Putri dari perusahaan. Ia menunduk sopan. Selamat pagi, Bu Direktur. Semua tim sudah siap untuk proses audit rumah dan aset keluarga Jaka. Ruangan itu benar-benar hening. Retno menatap ke arah Putri dengan mata membulat. Bu Direktur? Gumamnya tak percaya. Putri menatapnya dengan tatapan lembut tapi tegas. Iya, Bu. Itulah posisi yang seharusnya saya duduki. Tapi tenang saja, saya tidak akan mengusir siapapun hari ini. Saya hanya ingin ibu tahu, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena tampak sederhana. Karena yang sederhana kadang justru memiliki segalanya. Retno menunduk, tubuhnya gemetar. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Sementara itu, Jaka hanya bisa berdiri terpaku. Menyadari betapa selama ini ia telah membiarkan wanita berharganya disakiti tanpa pembelaan. Putri berbalik menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Oh ya, Bu, katanya pelan, tanpa menoleh. Kursi yang semalam ibu bilang hanya untuk keluarga terhormat, sudah saya pesan ulang. Mulai besok, akan diantar kursi baru, karena kursi lama sudah saya anggap kotor. Dan dengan langkah tegap, Putri pergi meninggalkan rumah itu. Angin berhembus masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai putih dengan lembut. Di ruang makan, Retno hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara.
Sementara keluarga yang semalam menertawakan Putri kini hanya bisa terdiam, menyesali tawa mereka sendiri. Karena hari itu, mereka akhirnya sadar. Yang mereka hina semalam adalah wanita paling berharga di antara mereka semua. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. Rumah besar keluarga Jaka kini terasa kosong dan dingin, seperti kehilangan jiwanya. Tidak ada lagi suara langkah Putri di pagi hari, tidak ada aroma masakan hangat yang dulu memenuhi dapur, tidak ada senyum lembut yang menyambut siapapun yang datang. Retno duduk di ruang tamu, memandangi kursi besar di ujung meja makan, kursi yang dulu menjadi simbol kebanggaan dan keangkuhannya. Kini kursi itu kosong, dan setiap kali pandangannya tertuju ke sana, hatinya terasa ditusuk rasa bersalah yang dalam. Tangannya yang dulu sering mendorong, menunjuk, dan menghina, kini bergetar ketika menggenggam cangkir teh. Matanya yang dulu tajam kini tampak redup, sembab oleh tangis yang terus menetes setiap malam. "Bu, makan dulu," ucap Jaka pelan sambil meletakkan sepiring nasi di depan ibunya. Retno menatap anaknya tanpa ekspresi. "Jaka," suaranya parau. "Ibu, jahat ya?" Jaka hanya bisa terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Di dalam dadanya pun bergemuruh perasaan yang sama. Penyesalan, malu, dan hampa. Ibu kira waktu itu, dengan mempermalukan dia, ibu bisa menjaga kehormatan keluarga. Tapi ternyata, kehormatan itu justru hancur karena ibu sendiri, kata Retno lirih. Air matanya jatuh ke punggung tangannya yang keriput. Putri datang ke rumah ini dengan niat tulus, tapi ibu balas dengan kebencian. Jaka menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, "Aku juga salah, Bu. Aku pengecut. Aku biarkan dia dijatuhkan. Bahkan ketika dia cuma butuh aku berdiri di sisinya." Hening sejenak. Hanya terdengar detik jam dinding yang terasa semakin lambat. Retno memejamkan mata. 3 malam ibu tidak bisa tidur, Jaka. Bayangan wajahnya terus muncul di pikiran ibu. Senyumnya, tatapan matanya yang lembut tapi kuat. Ibu baru sadar, perempuan seperti dia seharusnya bukan menantu, tapi anugerah. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Putri duduk di depan jendela besar. Cahaya matahari pagi menembus tirai, memantulkan siluet wajahnya yang kini tampak lebih tegas dan berwibawa. Ia baru saja menyelesaikan rapat online dengan dewan direksi perusahaannya. Sekarang, ia bukan lagi istri yang diremehkan, bukan lagi menantu yang dihina. Ia adalah sosok yang berdiri di puncak, seorang pemimpin yang disegani. Namun di balik semua itu, ada luka yang belum sembuh. Ia menatap keluar jendela, melihat langit Jakarta yang biru keperakan. Meski sudah menang, hatinya masih terasa kosong. Dalam diam, air matanya menetes. Ia merindukan sesuatu yang sederhana, suara panggilan suaminya di pagi hari, tawa kecil saat makan bersama, bahkan aroma teh hangat yang dulu ia siapkan untuk Retno. Namun semua itu kini hanya kenangan. Karena luka yang dibuat oleh orang yang seharusnya melindungi, tidak mudah disembuhkan hanya dengan waktu. Siang itu, pintu apartemennya diketuk. Putri membuka, dan di depan pintu berdiri seseorang yang tak pernah ia sangka akan datang. Jaka. Wajahnya tampak letih, matanya sembab, rambutnya kusut. Ia menunduk sebelum berani menatap Putri. "Putri, boleh aku bicara sebentar?" Putri diam sejenak, lalu memberi isyarat untuk masuk. Suasana hening. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang luas namun terasa sempit karena beban emosi di antara keduanya. "Putri," Jaka mulai bicara dengan suara pelan. "Aku datang bukan untuk membela diri. Aku tahu aku pengecut. Aku biarkan kamu dihina. Aku biarkan ibu mempermalukanmu. Aku cuma ingin minta maaf." Putri menatapnya. Tenang tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Kenapa baru sekarang, Jaka?" tanyanya lirih. "Saat aku sudah berdiri sendiri. Saat aku sudah belajar bahwa cinta tanpa keberanian hanya akan jadi luka." Jaka menunduk. "Aku takut, Putri. Tapi setiap malam aku menyesal. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Semua yang dulu kupikir penting, pekerjaan, gengsi, keluarga besar, semuanya tidak berarti tanpa kamu." Hening. Suara angin dari ventilasi terdengar samar. Putri menarik napas panjang. "Maaf, Jaka, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh berjalan,
Dan aku tidak ingin lagi duduk di kursi yang dulu membuatku terjatuh. Jaka menggenggam tangannya, tapi Putri menariknya pelan. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, ucap Putri lembut, buktikan dengan berubah. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri, dan untuk ibumu. Jaka menatapnya lama, lalu menunduk lagi. Aku mengerti. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Putri, kamu tetap jadi rumahku. Walau aku tak bisa pulang. Pintu tertutup. Putri berdiri di sana. Diam, air matanya jatuh satu persatu. Sore hari, Jaka pulang ke rumah ibunya. Retno duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia menatap Jaka dengan mata yang sudah lelah oleh tangis. Dia mau memaafkan ibu? Tanya Retno pelan. Jaka menggeleng pelan. Dia memaafkan, tapi tidak kembali. Retno memejamkan mata, menahan air mata yang kembali mengalir. Ibu pantas mendapatkannya, bisiknya. Dulu ibu dorong dia dari kursi karena merasa dia tak pantas duduk di sana. Sekarang, ibu sadar, yang tak pantas justru ibu. Suara Ishak halus terdengar. Jaka berjalan mendekat, memeluk ibunya untuk pertama kali setelah sekian lama. Mereka menangis bersama, bukan hanya karena kehilangan Putri, tapi karena mereka baru benar-benar mengerti arti cinta dan harga diri yang pernah mereka hancurkan dengan kesombongan. Dan di luar rumah itu, matahari perlahan tenggelam, meninggalkan warna oranye lembut di langit. Seakan alam pun ikut berduka, atas penyesalan yang datang, terlalu terlambat.